Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan syukronillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Baik, izinkan saya menyampaikan sebuah rangkuman dari materi yang disampaikan oleh narasumber Dr. Syihabuddin Said MSI dalam sebuah kegiatan pekerti atau peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional. Materi ini panjang, dalam, implementatif, disampaikan oleh narasumber. Materi ini terkait dengan teori belajar dan motivasi belajar. Kemudian saya mencoba merangkumnya. Dan baik, kita mulai. Materi ini diharapkan setelah kemudian kita mempelajari materi ini, diharapkan kemudian wabil khususnya para pendidik, guru, dosen, pertama dapat kemudian memahami dan menjelaskan atau mengembangkan apa itu teori belajar, apa itu motivasi, atau bagaimana kemudian kita bisa memotivasi diri, kemudian bagaimana kita bisa memotivasi mahasiswa untuk terus belajar. Nah, ini tujuan pertama dari yang diharapkan. Nah, yang kedua adalah menjelaskan implementasi teori belajar. Bagaimana kita sebagai dosen, sebagai pendidik mampu menjelaskan implementasi dari teori belajar. Kemudian mampu menjelaskan implementasi motivasi belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu menjelaskan implementasi tuntutan belajar, wabil khusus di perguruan tinggi. Nah, dua tujuan ini menjadi sangat penting untuk kemudian kita pedomani bersama-sama sebagai sebuah harapan tentunya dalam workshop yang diselenggarakan kali ini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, lebih jauh kemudian kita mendalami secara definitif apa itu teori, apa itu motivasi, dan apa itu belajar. Nah, dalam hal ini disampaikan bahwa teori secara umum adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis, dalam pengertian rasional, dapat dimengerti oleh akal pikiran, empiris, berdasar kepada kenyataan, kemudian juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Nah, itu yang kemudian disebut dengan what is the mind theory. Apa itu teori? Kemudian yang selanjutnya motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan, sebuah hasrat, ataupun minat yang begitu besar yang berada di dalam internal, di dalam diri seseorang ya, untuk mencapai sebuah keinginan, sebuah kebutuhan, sebuah cita-cita, sebuah tujuan tertentu. Nah, dengan adanya motivasi ini kemudian membuat seorang individu, membuat seorang personal dengan sekuat tenaga berikhtiar untuk mencapai apa yang kemudian diinginkannya, atau apa yang kemudian dicita-citakannya, atau apa yang kemudian menjadi tujuannya. Dengan itulah kenapa kemudian pentingnya sebuah motivasi. Kemudian selanjutnya belajar. Nah, belajar itu adalah aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu
dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan perubahan perilaku, meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi belajar itu adalah upaya sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sebuah perubahan. Jadi adanya pergeseran dari satu titik kepada titik yang lain, dari titik A ke titik B, titik C, dan seterusnya, menuju kepada perubahan yang lebih sempurna tentunya. Nah, ada perubahan sikap, ada perubahan pengetahuan, dan ada bahkan perubahan keterampilan. Nah, ini yang kemudian disebut dengan belajar. Nah, nanti di depan kita akan melihat seperti apa teori belajar dan seperti apa motivasi belajar. Oke. Paling tidak terkait dengan teori belajar itu, para ahli psikologi ini merumuskan sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber, paling tidak ada 5 mazhab. Ada 5 mazhab atau ada 5 aliran yang membicarakan tentang teori-teori belajar. Pertama adalah aliran atau mazhab tingkah laku, atau kita sering mendengar yang disebut dengan aliran behaviorism. Nah, aliran ini pembelajarannya yang menekankan pada hasil dari proses belajar. Apa yang dihasilkan dari sebuah proses belajar, nah ini merupakan aliran dari atau mazhab dari behaviorism. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, aliran atau mazhab kognitivisme. Nah, aliran ini menekankan kepada proses. Bagaimana proses di dalam belajar? Begitu ya. Ini menurut aliran kognitivisme. Kemudian yang ketiga adalah mazhab humanistik. Nah, mazhab humanisme adalah mazhab yang menekankan kepada isi dari apa yang kemudian dipelajari. Jadi, lebih ke konten. Nah, ini mazhab humanistik. Kemudian yang keempat adalah aliran mazhab konstruktivistik. Nah, aliran ini yang menekankan kepada pengetahuan atau gagasan baru di dalam belajar. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah mazhab cybernetik. Nah, ini menekankan kepada sistem informasi yang dipelajari. Oke. Ada 5 aliran, ada 5 mazhab penting yang kemudian bicara soal teori-teori dalam belajar. Nah, mari kita cek satu-satu. Walaupun di sini saya tidak akan menyampaikan semuanya, paling tidak saya ingin kemudian kita menyampaikan beberapa teori saja. Misalnya, pertama adalah aliran tingkah laku atau behaviorisme. Nah, aliran ini adalah aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu, yang kemudian perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Jadi di dalam mazhab behaviorism ini ada teori tentang stimulus dan respon. Nah, jadi para ahli behaviorism ini melakukan sebuah uji coba terhadap anak-anak yang diantaranya uji cobanya terhadap anak-anak yang sedang bermain kelereng. Ini teori-teori ini kemudian menjadi teori behaviorism. Nah, tokoh-tokohnya ada Trondijk, ada Watson, ada Carl Wolf, ada Edwin Goethe, ada Burrhus, Skinner, ya. Nah, saya akan ambil satu teori saja, misalnya Trondijk. Nah, menurut Trondijk, belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dengan respon
yang kemudian respon itu sendiri juga berbentuk pikiran, perasaan, atau gerakan. Nah, perubahan tingkah laku itu boleh berwujud sesuatu yang konkret, dapat diamati, atau sesuatu yang tidak konkret, yang tidak dapat diamati. Nah, ini menurut Trondijk tentang teori belajar. Trondijk meniscayakan bahwa belajar itu harus akan adanya stimulus dan respon. Nah ini teori belajar behaviorism, bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Dari tingkah laku A, kemudian ada masalah, lalu terjadi perubahan, berubah kepada perilaku baru yang lebih baik, misalnya. Nah ini, jadi belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Ada sesuatu yang berubah dari pola tingkah laku seseorang. Kemudian proses belajar mengajar itu meliputi pertama adanya stimulus, kemudian di dalam stimulus itu masuk ke dalam proses. Nah, di dalam proses itu kemudian ada faktor-faktor yang memberikan dorongan, baik itu penguatannya positif atau penguatannya itu negatif, ya, yang kemudian melahirkan sebuah respon. Nah, stimulus ini yang kemudian diproses menjadi sebuah respon. Jadi adanya stimulus yang kemudian diproses yang mengakibatkan kepada lahirnya sebuah respon. Nah, di dalam proses itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor itu apakah kemudian positif atau negatif. Nah, jadi stimulus itu sebagai sebuah masukan, ya, dan respon itu sebagai sebuah keluaran. Nah, proses ini, proses stimulus itu sebagai input, ya, begitu, dan respon ini sebagai output, begitu. Itu begitu sirkulasinya. Nah, jika faktor diberikan penguatan, reinforcement positif, maka dapat memperkuat timbulnya respon. Nah, ini dalam pengertian bahwa ketika respon yang diberikan berupa respon positif, ini kemudian akan kalau stimulus yang kemudian diberikan ini positif, ini akan memperkuat terhadap timbulnya sebuah respon. Begitu. Kemudian selanjutnya, belajar merupakan akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Ini menurut Slavin, ya. Nah, tapi ada persoalan dari teori belajar behaviorism ini. Menurut narasumber, ya, ada kritik terhadap teori ini. Kritik terhadap teori ini adalah pertama, tidak mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks. Jadi soal belajar ini bukan hanya soal stimulus dan respon, tapi ada hal-hal lain yang bisa saja ketika distimulus justru responnya menjadi lain, negatif misalnya, atau dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, tidak semua hasil belajar dapat diamati dan diukur. Nah, ini merupakan sebuah kritik terhadap teori behaviorism, bahwa di dalam proses belajar itu tidak semua hasil belajar itu kemudian dapat diamati atau dapat diukur. Nah, dalam hal ini barangkali behaviorism itu meniscayakan adanya sebuah pengamatan yang dapat diamati dan kemudian terukur. Oke, itu yang pertama. Nah, bagaimana implementasi langkah-langkah implementasi behaviorism dalam proses belajar mengajar? Pertama adalah menentukan tujuan instruksional. Yang kedua adalah menganalisis lingkungan kelas, termasuk entry behavior mahasiswa misalnya atau siswa. Kemudian yang selanjutnya menentukan materi pelajaran atau pokok bahasan, topik dan lain sebagainya. Tema-tema penting yang perlu dibahas apa.
Kemudian selanjutnya memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil. Menyajikan materi pelajaran, memberikan stimulus berupa pertanyaan, berupa tes, berupa latihan, berupa tugas-tugas dan atau yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya mengamati dan mengkaji respon yang diberikan. Kemudian selanjutnya memberikan penguatan baik positif maupun negatif. Kemudian selanjutnya memberikan stimulus baru. Kemudian terakhir yang ke-10 mengevaluasi hasil belajar, dan yang ke-11 memberikan penguatan dan seterusnya. Nah, ini adalah merupakan langkah-langkah implementatif behaviorism dalam proses belajar mengajar. Itu madhab yang pertama. Kemudian yang selanjutnya madhab yang kedua, madhab kognitivis yang menekankan kepada proses belajar. Nah, mazhab ini mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Nah, menurut teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan di dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Jadi, bahwa menurut teori kognitivisme ini, bahwa ada proses berpikir di balik sebuah tingkah laku, sikap, tindakan yang terjadi, yang kemudian atau adanya perubahan persepsi dan pemahaman. Nah, bahwa setiap orang itu telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan di dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Jadi sudah sistematis begitu ya di dalam akal pikirannya tentang suatu pengetahuan. Nah, tokoh-tokoh di dalam teori belajar ini ada Jean Piaget, ada David Altshuler, ada Brunner, dan seterusnya ya. Oke. Selanjutnya, mazhab ini mendasarkan kepada 4 prinsip penting. Pertama adalah pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Jadi, pembelajar harus aktif. Aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Jadi, ketika suatu hal dipelajari, maka kemudian ada pengalaman dari apa yang kemudian sudah dipelajari. Kemudian yang kedua adalah pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Jadi, ada pengetahuan dasar yang sudah mereka ketahui, makanya dimulai dari tes dan lain sebagainya, dimulai dari pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada akhirnya kemudian apa-apa yang sudah dipahami, diketahui, kemudian dikembangkan, gitu ya. Kemudian selanjutnya membangun pemahaman daripada catatan. Nah, jadi tulisan-tulisan, teks-teks itu dibangun di atas pemahaman. Oke. Membangun pemahaman daripada. Oke, selanjutnya belajar adalah perubahan dalam struktur mental seorang, perubahan persepsi dan pemahaman. Jadi mentalitas seseorang itu akan mengalami penguatan karena misalnya di dalam dirinya terdapat pengetahuan yang mendalam tentang suatu masalah. Jadi ada penambahan pemahaman, pengetahuan yang mengakibatkan kepada mentalitas yang baik, yang mengalami perubahan. Oke. Nah, kemudian narasumber juga mengkritik teori ini. Nah, pertama adalah teori ini lebih dekat pada psikologi daripada teori belajar. Yang kedua, sukar dipraktekkan karena tidak mungkin memahami struktur kognitif
yang ada dalam setiap orang mahasiswa. Ya, kalau kemudian teori ini meniscayakan dimulai dari sebuah pertanyaan, sebuah tes tentang sejauh mana pengetahuan siswa atau mahasiswa tentang sesuatu hal untuk kemudian kita kembangkan. Nah, tingkat kerumitannya di situ, Bang. Oke. Selanjutnya, Viase ini memandang bahwa individu memiliki struktur kognitif, skema atau jaringan, ya, jaringan konsep untuk memahami dan menanggapi gejala dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, menurut Viase, bahwa individu ini memiliki struktur kognitif, konsep, jaringan konsep, di mana kognisi ini menjadi alat untuk memahami dan menanggapi sebuah gejala dalam interaksi dengan lingkungan, gitu. Nah, Viase misalnya bicara soal proses belajar itu terjadi menuntut adanya tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umur. Jadi menurut Viase, ya, anak di usia 0 sampai dengan 2 tahun akan berbeda teori belajarnya dengan anak di usia 2 sampai dengan 6 tahun, atau bahkan yang seumur sekalipun barangkali memiliki perkembangan yang berbeda-beda, gitu ya. Oke, kemudian dan tentu saja tahap perkembangan usia ini akan berpengaruh terhadap bagaimana anak, bagaimana siswa dan mahasiswa belajar. Nah, proses belajar ini paling tidak melalui 3 tahap. Yang pertama adalah asimilasi, yang kedua akomodasi, dan yang ketiga adalah ekuilibrasi. Asimilasi itu penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Jadi ketika ada informasi baru, pengetahuan baru, ini akan menyesuaikan, melakukan penyesuaian dengan struktur kognitif yang ada. Kemudian yang selanjutnya akomodasi. Ini adanya penyesuaian struktur kognitif siswa maupun mahasiswa dengan pengetahuan baru. Nah, kemudian yang ketiga ekuilibrasi atau adanya keseimbangan mental setelah terjadinya proses asimilasi dan akomodasi. Kemudian setelah pengetahuan baru yang menyesuaikan dengan struktur kognitif atau struktur kognitif yang menyesuaikan dengan pengetahuan baru, sehingga kemudian ada keseimbangan, nah maka itu disebut dengan tahap ekuilibrasi. Nah, ini menurut Jean Piaget, ya, tentang bagaimana proses belajar yang ada pada mahasiswa, pada siswa. Nah, langkah-langkah implementatif dari kognitivisme, terutama saya ambil dari teorinya Piaget dalam proses belajar mengajar. Tentu kan banyak ya teori-teori yang mendukung kognitivisme ini, tapi saya ambil satu Piaget. Pertama adalah menentukan tujuan instruksional. Yang kedua adalah memilih materi pelajaran. Kira-kira seperti apa tujuan instruksionalnya? Nah, kemudian ditentukan. Kemudian memilih materi pelajarannya. Materi pelajarannya kemudian dipilih. Kemudian selanjutnya menentukan topik yang dapat dipelajari secara aktif oleh mahasiswa. Bimbingan minimum oleh dosen. Jadi topik-topik tertentu ya ditentukan untuk kemudian dipelajari secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari mahasiswa. Nah, ketika sebuah topik sudah ditentukan, kemudian dirancang kegiatan belajar yang cocoknya mau bagaimana.
metode belajarnya mau seperti apa. Kemudian mempersiapkan berbagai pertanyaan yang memacu kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi atau bertanya. Nah, artinya ya harus disiapkan berbagai pertanyaan, begitu. Karena ya tadi dimulai dari pertanyaan, tes dan seterusnya. Kemudian selanjutnya mengevaluasi proses dan hasil belajar. Nah, ini yang tidak kalah penting. Bagaimana di dalam teori Piaget ini menurut kognitivisme adalah penting kemudian di akhir melakukan evaluasi terhadap proses maupun hasil belajar. Oke. Dua teori yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya aliran atau mazhab humanistik yang menekankan kepada isi apa yang dipelajari. Nah, aliran ini mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Manusia dipandang sebagai manusia secara utuh, menyeluruh, secara komprehensif ya. Proses belajar dianggap berhasil jika pembelajar memahami lingkungannya, kemudian juga memahami dirinya sendiri. Jadi bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana proses pendidikan itu, proses pembelajaran itu dianggap berhasil ketika kemudian seorang manusia, seorang individu mampu memahami dirinya dan lingkungannya. Nah, ini aliran behavioristik. Nah, tokoh-tokoh dalam teori belajar ini ada Bloom, ada Kratkol, ada Kolb, ada Habermas, ada Maslow ya, Abraham Maslow. Nah, saya ambil satu teori dari mazhab humanistik ini, Bloom dan Kratkol ya. Nah, menurut Bloom, dalam belajar mahasiswa harus menguasai tiga ranah penting yang kemudian harus dikuasai oleh mahasiswa. Pertama adalah aspek kognitif. Nah, di dalam aspek kognitif ini ada beberapa level, sampai di 6 level. Yang paling pertama diantaranya adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan bagaimana seorang mahasiswa itu mampu menghafal atau mampu mengingat. Nah, ini ada level selanjutnya sampai di 6 level. Kemudian yang kedua ada psikomotorik, ada 5 level. Nah, yang pertama itu misalnya peniruan. Bagaimana seorang mahasiswa mampu meniru apa-apa yang kemudian sudah dicontohkan. Nah, ini kemampuan psikomotorik. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek afektif. Nah, ada 5 level, diantaranya adalah pengenalan atau ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu. Nah, aspek afeksi ini menjadi sangat penting. Bagaimana seseorang terdorong secara sadar bahwa ada hal-hal di luar dirinya yang menguasai dirinya. Misalnya, menerima apa-apa yang sudah diajarkan misalnya dari orang lain, mampu memahami secara sadar tentang potensi dirinya yang kemudian juga akan selalu berinteraksi dengan hal-hal lain yang melampaui yang berada di luar diri. Begitu. Nah, teori ini kemudian juga dikritik. Nah, apa kritik narasumber terhadap mazhab humanistik ini? Sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis. Yang kedua, lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Jadi pendekatan mazhab humanistik ini cenderung lebih dekat ke filosofis daripada ke education, daripada ke soal pendidikan. Ini kritik dari narasumber soal mazhab humanistik. Kemudian seperti apa langkah-langkah implementatif dari teori humanistik ini? Nah, yang saya ambil satu teori Bloom ya, dan Kratkol tentang proses belajar. Pertama adalah menentukan tujuan instruksional. Yang kedua adalah menentukan materi belajar. Yang ketiga adalah mengidentifikasi mahasiswa, entry behavior, gitu ya.
Kemudian yang selanjutnya mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa mempelajarinya secara aktif. Kemudian mendesain wahana lingkungan untuk belajar, membimbing mahasiswa untuk belajar secara aktif, kemudian membimbing mahasiswa memahami hakikat dan makna dari pengalaman belajar, membimbing mahasiswa untuk membuat konseptualisasi dari pengalaman-pengalaman hasil belajar, kemudian membimbing mahasiswa sampai mereka mampu mengaplikasikan yang baru. 10. Mengevaluasi proses dan hasil belajar. Ini ada beberapa hal yang berbeda dengan teori kognitivisme dan ada beberapa hal yang sama. Misalnya evaluasi proses dan hasil, kemudian tujuan instruksional, kemudian materi pelajaran. Beberapa hal yang sama saya kira, hal-hal lain berbeda. Nah, ini adalah langkah-langkah implementatif dari teori humanistik Bloom dan Krathwohl bagaimana proses belajar mengajar. Gitu ya. Nah, yang keempat adalah aliran konstruktivistik. Nah, bagaimana aliran ini? Aliran ini mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep baru yang didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimiliki. Jadi ada pengetahuan lama yang kemudian dikonstruksi oleh pengetahuan baru. Nah, begitu ya. Baik yang dibangun itu baik merupakan pengetahuan ataupun gagasan atau konsep yang baru. Jadi menurut teori konstruktivistik ini bahwa teori-teori yang sudah dirumuskan atau pengetahuan atau gagasan yang sudah dirumuskan jangan-jangan perlu ada bangunan teori baru. Nah, di antaranya tokoh di dalam teori ini adalah Lev Simonik Vygotsky. Nah, menurut Vygotsky, pembelajaran yang bersifat generatif, jadi pembelajaran konstruktivistik itu adalah pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang sudah dipelajari. Jadi apa yang kemudian sudah dipelajari melahirkan makna baru. Nah, ini yang disebut dengan konstruktif, begitu, membangun teori baru. Nah, selanjutnya bagaimana konsep umum dari pendekatan konstruktivisme? Pertama adalah pelajar membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada. Pemahaman yang sudah ia miliki, kemudian ia menggali pengetahuan lain, kemudian pengetahuan lain itu menjadi informasi baru untuknya, yang kemudian ia lakukan kombinasi, ia lakukan pemahaman mendalam tentang informasi itu. Kemudian yang selanjutnya, ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau tidak sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Jadi ketika ilmu yang sudah ia miliki, kemudian ia belajar tentang teori lain, dan teori lain ternyata dapat kemudian dipahami secara ilmiah, maka teori lama akan kemudian secara otomatis terabaikan. Ini menurut teori konstruktivisme. Nah, bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai perkaitan dengan pengalaman belajar. Jadi bahan pengajaran itu harus erat kaitannya dengan pengalaman belajar. Kepentingannya apa? Untuk menarik minat belajar siswa. Sehingga siswa kemudian menjadi tertarik, menjadi minat untuk mempelajari apa-apa yang baru yang kemudian perlu dipelajari.
Nah, teori ini juga kemudian dikritik. Kritik pertama adalah peran guru kurang mendukung akan keberhasilan belajar peserta didik, karena dia akan terus mengkonstruksi pemikiran, gagasan-gagasan itu. Kemudian yang kedua, karakteristik setiap siswa berbeda-beda. Tidak semua siswa dapat aktif dalam belajar. Nah ini. Kemudian penekanannya terhadap relativisme. Ya, ada 3 kritik yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran? Pertama adalah menyediakan pengalaman belajar yang menjadikan peserta didik dapat melakukan konstruksi pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya, pembelajaran dilaksanakan dengan mengaitkan kepada kehidupan nyata. Apa yang dipelajari kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta di dalam kehidupan. Pembelajaran dilakukan dengan mengaitkan kepada kenyataan yang sesuai. Kita belajar sesuatu, lalu kemudian dikorelasikan, dierat kaitkan dengan fakta-fakta atau dengan kenyataan-kenyataan yang sesuai dengan teori-teori yang sedang dipelajari. Kemudian selanjutnya memotivasi mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran. Ya memang teori ini karena merangsang mahasiswa-siswa untuk membangun pikirannya, gagasannya. Nah ini kemudian menjadi motivasi untuk peserta didik aktif di dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya pembelajaran dilaksanakan dengan menyesuaikan kepada kehidupan sosial peserta didik. Jadi seperti apa sosial peserta didik, mahasiswa ya, bagaimana di lingkungan keluarga, di lingkungan di lingkungan teman sebayanya, di lingkungan pergaulannya dan seterusnya. Ini kemudian dikorelasikan dengan materi ajar yang akan disampaikan. Kemudian selanjutnya pembelajaran menggunakan berbagai sarana. Tentu ada banyak sarana yang kemudian nanti akan digunakan dalam mendukung teori behaviorism ini. Kemudian selanjutnya melibatkan peringkat emosional peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan peserta didik. Tentu emosional peserta didik akan terlibat karena ia didorong untuk mengkonstruksi sebuah pemikiran. Oke. Selanjutnya ini mazhab yang terakhir dari teori-teori belajar adalah mazhab cybernetik. Nah, mazhab ini menekankan kepada sistem informasi yang dipelajari. Jadi belajar itu bermuara pada bagaimana informasi, bagaimana sistem informasi yang dipelajari dalam proses pembelajaran. Jadi belajar itu adalah tentang pengolahan informasi. Kemudian yang selanjutnya, sistem informasi akan sangat menentukan terjadinya proses belajar. Nah, tokoh-tokoh teori belajar cybernetik ini diantaranya Landa, ya, yang merumuskan tentang pendekatan algoritmik dan heuristik. Kemudian ada Peirce and Scott, nah begitu ya, yang kemudian bicara soal tipe mahasiswa yang Wallis and serialis. Apa itu? Mereka yang baik algoritmik, heuristik, kemudian Wallis, serialis, mereka yang berpikir cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi, gitu ya. Jadi berpikir jauh ke depan tentang suatu hal karena adanya informasi yang ia dapat. Nah, kemudian yang selanjutnya pendekatan belajar algoritmik. Nah, cara untuk mendapatkan solusi melalui langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis sehingga proses penyelesaian masalah pun lebih efisien. Jadi itu yang disebut dengan algoritmik ya, berhubungan dengan angka-angka. Nah, menurut
Nah, ini teori ini menuntut, pendekatan ini menuntut mahasiswa berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, menuju ke suatu target tertentu. Memahami rumus matematika. Tadi saya sampaikan berhubungan dengan angka-angka ya. Jadi komputasional. Komputer itu kan, komputerisasi itu kan sangat sistematis gitu ya. Login, masuk folder, masuk file, dan seterusnya. Login, dan seterusnya ya. Jadi tahap demi tahap. Kemudian yang selanjutnya pendekatannya heuristik. Seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Nah, ini menuntut mahasiswa berpikir bergerak, menyebar ke beberapa target sekaligus, memahami suatu konsep yang penuh arti ganda dan penuh arti, memiliki makna ganda dan penafsiran. Ini adalah cara yang kemudian cara berpikir mahasiswa yang dituntut untuk berpikir heuristik. Nah, sementara tipe Wallis itu ya cenderung mempelajari suatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang lebih khusus. Jadi dari suatu yang umum menuju kepada yang khusus, itu Wallis. Nah, serialis tadi sudah saya sampaikan ya, cenderung berpikir secara algoritmik. Jadi algoritmik itu berhubungan dengan angka-angka, cenderung ke depan langsung to the point, ke gambaran yang lebih lengkap terkait dengan sistem sebuah sistem informasi. Nah, ada kritik juga lebih menekankan pada sistem informasi, kurang memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung, sulit dipraktekkan. Karena belajar itu tidak sistematis terkadang. Belajar itu terkadang dari A ke C dulu langsung ke B. Tidak tahap. Ada juga yang belajarnya itu zigzag. Jadi tidak sistematis. Oke. Itu teori yang kelima. Nah, bagaimana implementasinya? Pertama, menentukan tujuan instruksional. Yang kedua, menentukan materi pelajaran. Nah, sebenarnya kalau saya lihat sama, ada beberapa yang sama dengan teori-teori sebelumnya, tapi juga ada yang berbeda. Nah, yang beda ini mengkaji sistem informasi yang terkandung di dalam materi tersebut. Di sebuah materi yang akan dipelajari ini kemudian dikaji bagaimana informasi tentang teori itu. Kapan lahir, siapa yang melahirkan, penyebar luasannya bagaimana, seperti apa, situasi kondisi zaman yang melampaui lahirnya teori itu bagaimana dan seperti apa. Jadi informasinya secara utuh menyeluruh dikaji. Menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi itu. Apakah kemudian algoritmik atau heuristik. Jadi apakah berkaitan dengan angka-angka atau seni dan seterusnya. Oke. Selanjutnya menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Jadi pengetahuan yang dibangun oleh cybernetik ini akan runut dari mana awalnya pengetahuan ini lahir, kemudian pada akhirnya berkembang dan sampai di mana perkembangan. Kemudian menyajikan materi dan membimbing mahasiswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajaran. Dirunut pelajaran dimulai dari pelajaran yang sederhana sampai dengan tingkatan yang paling rumit. Ini implementasi dari teori cyber. Oke. Bagaimana? Oke, itu tadi saya paparkan teori-teori dari teori-teori belajar. Nah, sekarang bagaimana prinsip pembelajaran secara teoritis psikologis? Ada hal-hal penting ya perlu dipelajari, perlu dipahami bagi dosen, bagi pendidik dalam melakukan proses pembelajarannya terhadap mahasiswa. Pertama adalah aspek kognitif. Nah,
aspek kognitif ini kira-kira menggambarkan bagaimana peserta didik berpikir dan mengingat. Nah, ini yang perlu diketahui sejauh mana peserta didik kita perkembangan pemikirannya, kemudian daya ingatnya, kemudian faktor-faktor yang terlibat dalam proses pembentukan makna informasi dan pengalaman. Nah, aspek kognitif ini salah satu faktor penting yang secara teoritis perlu menjadi pedoman bagi dosen dalam menyampaikan sebuah pengetahuan, sebuah teori, sebuah gagasan, sebuah ilmu pengetahuan terhadap mahasiswanya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor afektif. Nah, dosen ini harus mampu menggambarkan bagaimana keyakinan, emosi, motivasi orang belajar. Kemudian bagaimana mempengaruhi cara seseorang menerima situasi belajar. Seberapa banyak orang belajar. Usaha yang mereka lakukan untuk mengikuti pembelajaran. Ini adalah aspek-aspek afektif yang perlu dipahami oleh seorang ketika akan menyampaikan, ketika di dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya perkembangan. Nah, perkembangan individu yang satu dengan individu yang lain ini akan berbeda. Kondisi fisik, intelektual, emosional, sosial ini berbeda-beda. Nah, yang mempengaruhinya diantaranya ada faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, ini lebih jauh secara psikologis, para ahli bincang soal teori perkembangan. Jadi apakah seorang mahasiswa itu dipengaruhi oleh faktor genetik bawaannya atau faktor lingkungan, gitu ya? Atau ada teori yang lain, teori konvergensi misalnya menyampaikan gabungan dari bahwa proses pembelajaran anak itu dipengaruhi oleh baik itu pembawaan ya genetik atau juga faktor lingkungan. Nah, ini ada teori lain yang menyampaikan soal. Kemudian selanjutnya adalah faktor personal dan sosial. Bagaimana orang lain berperan dalam proses pembelajaran dan cara-cara orang belajar dalam kelompok. Bagaimana anak di lingkungan sosial pembelajaran, di lingkungan keluarganya, di lingkungan sekolahnya dan seterusnya, ini mempengaruhi cara ia belajar. Kemudian selanjutnya faktor perbedaan individual. Nah, ini soal latar belakang individu yang berbeda-beda dan memiliki kapasitas masing-masing, dan tentu ini berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Wabil khususnya misalnya di dalam masyarakat. Gitu. Nah, ini 5 prinsip penting ini perlu kemudian dipahami oleh dosen dalam kerangka menyampaikan pemahaman, pengetahuan di dalam proses pembelajaran. Nah, selesai kita bicara soal teori belajar. Selanjutnya kita akan bicara soal motivasi belajar. Motivasi berasal dari bahasa Yunani mover, ya. Menggerakkan kondisi, bagaimana movement ya, movement, suatu yang menggerakkan kondisi yang satu kepada kondisi yang lain, yang kemudian menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Jadi ada suatu hal yang mendorong. Nah, jadi motivasi adalah energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi atau antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari individu maupun yang bersumber dari luar individu. Nah, yang bersifat intrinsik
maupun yang bersifat ekstrinsik. Jadi dorongan itu apakah dorongan dari dalam ataupun dorongan dari luar. Nah, kekuatan ini atau dorongan ini, energi ini dari dalam maupun dari luar mampu mempengaruhi tingkat persistensi dan antusiasme seseorang untuk melakukan suatu hal. Nah, seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya. Dorongannya semakin kuat, perilaku yang ditimbulkannya ini akan semakin kuat. Baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Perilaku yang timbul dari dorongan yang kuat ini akan luar biasa outputnya, outcome, akan melahirkan sebuah kualitas perilaku yang baik dalam hal apapun. Nah, itu motivasi belajar. Nah, kita bisa menganalisis sejauh mana ketika motivasi belajar itu rendah, maka akan melahirkan prestasi belajar yang rendah. Ini merupakan sebuah penelitian ya yang dilakukan oleh para ahli, bahwa ketika ada motivasi yang rendah, ini akan berakibat kepada prestasi yang rendah, hasil kerja yang rendah. Nah, di antara misalnya prestasi yang rendah, misalnya belum menguasai pengetahuan atau keterampilan, sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan. Nah, ini faktor-faktor kenapa mahasiswa atau pembelajar itu memiliki motivasi yang rendah, yang mengakibatkan kepada hasil kerja yang rendah, yang mengakibatkan kepada prestasi yang rendah. Pertama, karena belum menguasainya pengetahuan atau keterampilan. Maka harus kita dorong bagaimana supaya mengetahui. Kemudian yang selanjutnya, sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan. Maka proses pembelajaran itu harus dilahirkan, harus diproses, kemudian sampai menyenangkan, sampai pada akhirnya mahasiswa atau siswa itu mau aktif terlibat di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas. Ketika suatu tugas dilaksanakan, muncul sebuah konsekuensi negatif. Nah, ini gitu ya. Kemudian selanjutnya, jarang berlatih menggunakan keterampilan tersebut. Ini yang mengakibatkan prestasi rendah. Prestasi rendah yang didorong karena motivasi yang rendah. Ini hanya sebuah analisis, Bapak dan Ibu sekalian, sebuah analisis dari teori belajar. Begini, dalam teori motivasi, bukan teori belajar, teori motivasi belajar, bahwa proses motivasi itu diarahkan untuk mencapai tujuan. Kemudian tujuan yang ingin direalisasikan ini dipandang sebagai power yang menarik individu. Jadi kita tentukan dulu tujuannya. Nah, bagaimana mencapai tujuan itu? Nah, motivasinya ini kemudian diproses. Seperti apa? Nah, ada teori begini, bahwa terdapat beberapa teori motivasi dan hasil penelitian yang berusaha mendeskripsikan hubungan antara perilaku dan hasil. Bahwa sejauh mana perilaku berhubungan dengan hasil. Misalnya teori Maslow. Orang dimotivasi oleh kebutuhan sebagai sebuah hasil, atau ketegangan diciptakan oleh kebutuhan untuk bergerak menuju tujuan di mana mereka percaya akan membantu memenuhi kebutuhan. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Menurut Maslow, bagaimana orang dimotivasi oleh sebuah kebutuhan, oleh sebuah keinginan. Ketegangan diciptakan oleh sebuah kebutuhan. Begitu. Orang bergerak menuju tujuan di mana mereka percaya akan membantu memenuhi sebuah kebutuhan. Nah, ini. Jadi
tujuan yang dibutuhkan ini kemudian membuat orang terdorong untuk melakukan sesuatu, untuk bergerak melakukan sesuatu hal, sehingga ia termotivasi untuk mencapai tujuan itu, karena tujuan itu ia butuhkan. Nah, Maslow misalnya menggambarkan, kita bisa melihat ada teori, ada kategori teori, ada cakupan teori, ada inti teori, ada apa yang kemudian mengembangkan. Siapa yang mengembangkan teori? Abraham Maslow ini mengembangkan teori kepuasan tentang hierarki sebuah kebutuhan dasar manusia. Ini menurut Maslow ada 5, kebutuhan fisiologi, kebutuhan keselamatan, kebutuhan sosialisasi, kebutuhan atas penghargaan, dan kebutuhan atas aktualisasi. Oke, saya ingin coba jelaskan satu, misalnya aktualisasi, eksistensi, bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah bagaimana ia mengaktualisasikan dirinya, hingga ia kemudian dianggap oleh orang lain, ia dianggap ada oleh orang lain. Nah, eksistensinya ini, aktualisasinya ini merupakan sebuah kebutuhan, begitu. Dianggap ada, dipandang penting, dan seterusnya. Ini sebuah kebutuhan. Nah, ketika orang sudah mampu mengaktualisasikan, mengeksistensikan dirinya, maka ia kemudian menjadi orang yang puas di dalam kehidupannya, begitu. Nah, maka orang untuk mencapai kepada eksistensi, kepada aktualisasi dirinya, ia akan terdorong untuk bagaimana ia menjadi pribadi yang mampu mengaktualisasikan diri, mengimplementasikan pengetahuan yang ada di dalam dirinya, misalnya. Nah, akan terdorong oleh kebutuhan itu. Ini menurut Maslow. Bagaimana perilaku dan hasil itu erat kaitannya dengan motivasi. Oke. Nah, itu sekilas contoh, dan banyak contoh-contoh yang lain sebetulnya yang disampaikan oleh narasumber. Saya ambil satu sampel saja. Kemudian yang selanjutnya, apa itu fungsi motivasi di dalam belajar? Banyak ya. Suatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Jadi motivasi ini suatu yang paling mendasar, harus ada dalam setiap proses belajar. Kenapa materi ini penting untuk dipelajari? Kenapa pengetahuan ini penting untuk dipelajari? Motivasinya apa? Motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. Tadi kan tujuannya apa? Sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Jadi mendorong aktivitas orang untuk melakukan sesuatu. Penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Jadi ditentukan dulu arahnya, tujuannya mau kemana ini, begitu. Kemudian selanjutnya menyeleksi perbuatan. Orang ketika terdorong untuk melakukan sesuatu, ketika ada hal lain yang mengganggunya, ia akan mengabaikan, ia akan terus konsen pada apa yang menjadi tujuannya, sehingga perbuatannya itu akan terarah, begitu, terseleksi dengan sendirinya. Mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Tentu saja prestasi akan dilahirkan karena memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai prestasi itu. Oke, selanjutnya bagaimana bentuk-bentuk motivasi di kampus atau di sekolah ya. Pertama, guru atau dosen ini misalnya bisa memberikan dalam bentuk angka-angka, nilai-nilai 10, 100 dan seterusnya. Bentuk yang lain bisa berupa hadiah, memberi hadiah. Siapa yang bisa menjawab soal ini maka akan diberi hadiah. Siapa yang dan seterusnya. Bahkan termasuk yang lalu misalnya dengan sistem ranking. Walaupun sebenarnya yang paling penting adalah di poin ini saya ingin menyampaikan apresiasi, atau di poin selanjutnya ini dibahas soal pujian. Jadi
bahwa penting kemudian kita mengapresiasi apa-apa yang sudah dilakukan oleh siswa kita, mahasiswa. Begitu. Kemudian yang selanjutnya ego empowerment, menumbuhkan kesadaran di dalam siswa untuk merasakan pentingnya tugas sekolah, ya, menerimanya sebagai sesuatu sehingga ia berusaha bekerja keras untuk mengerjakannya dengan baik, begitu ya. Itu ego empowerment. Selanjutnya adalah memberi pujian. Tadi yang saya sampaikan adalah memberikan apresiasi. Nah, secara psikolog seorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Pujian itu akan membangkitkan semangat anak, siswa dan mahasiswa untuk terus belajar. Maka apresiasilah seluruh proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa maupun mahasiswa. Oke. Selanjutnya, ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua, yang kemudian akan mengakibatkan timbulnya motivasi. Pertama adalah soal kebaruan. Ketika ada hal baru, maka ini akan meningkatkan motivasi, akan meningkatkan dorongan orang untuk atau mahasiswa mau belajar. Yang kedua, aneh. Aneh itu kan artinya sesuatu yang terkadang tidak dimengerti oleh akal pikiran misalnya, atau irasional. Oke, kontradiktif selanjutnya. Jadi ada kontradiksi antara yang satu dengan yang lain, teori yang satu dengan teori yang lain, sehingga membuat siswa penasaran. Terakhir, kompleks, apalagi melampaui kontradiksi, ya. Kompleks sekali, ada berbagai variabel yang terlibat di dalam persoalan yang sedang dipelajari. Nah, ini akan menimbulkan perhatian, akan menimbulkan motivasi yang lebih tinggi. Nah, oke. Selain attention dalam menunjukkan, dalam meningkatkan potensi motivasi, juga perlu ada strategi. Bagaimana merangsang minat, perhatian, motivasi mahasiswa, ya. Bagaimana relevansinya dan strateginya di dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana strategi untuk meningkatkan kepuasan, begitu. Nah, ini juga menjadi penting dalam kerangka mendorong motivasi belajar mahasiswa. Pertama adalah soal relevansi. Apakah ada hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan atau kondisi mahasiswa? Misalnya mahasiswa jurusan A, kebutuhannya apa? Relevan tidak materi yang disampaikan dengan jurusan yang dia ambil? Ini harus ada relevansi. Nah, terus strateginya bagaimana untuk menunjukkan relevansi perkuliahan? Di antaranya, pertama, bahwa sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut. Berarti perlu menjelaskan tujuan instruksional di sini. Oke. Kemudian yang kedua, menjelaskan manfaat pengetahuan keterampilan yang akan dipelajari yang berkaitan dengan pekerjaan lulusan nanti. Jadi setelah memiliki pengetahuan ini, keterampilan ini, maka akan mendapatkan pekerjaan ini nanti kalau sudah lulus. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh, latihan, tes, itu memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa, ya. Urutkan materi dari yang mudah ke yang sukar. Mohon maaf, tadi berarti adanya kontrak kuliah. Nah, itu ya, bahwa keberhasilan, oke. Menjelaskan manfaat, sudah. Memberi contoh, sudah, ya. Nah, itu. Nah, bagaimana strategi meningkatkan kepercayaan diri? Jadi, pertama adalah bagaimana relevansi perkuliahan. Kedua adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan diri atau confidence.
Satu, memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa. Sangat memungkinkan. Ada kontrak pembelajaran sebelum perkuliahan. Apa yang mau dipelajari, bahkan mungkin bisa jadi ada masukan-masukan dari materi yang akan dibahas. Kemudian memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa. Menyampaikan ada banyak mahasiswa yang sudah berhasil misalnya. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan harapan. Harapan harus selalu dinyalakan bahwa setiap mahasiswa, setiap individu akan berhasil tentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu, gitu ya. Nah, strategi untuk meningkatkan kepuasan. Bagaimana strateginya? Nah, ini pertama, gunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya begitu. Kemudian berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya, begitu. Kemudian minta mahasiswa membantu teman-teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau suatu pengetahuan. Ini akan mengakibatkan diantaranya adanya peningkatan kepuasan di dalam diri mahasiswa atau di dalam diri siswa. Jadi ada banyak strategi yang bisa dilakukan oleh dosen, oleh guru, oleh pendidik dalam baik strategi merangsang minat, motivasi, perhatian mahasiswa, strategi pembelajaran, kemudian strategi bagaimana meningkatkan kepercayaan diri dan bagaimana meningkatkan kepuasan. Nah, pada akhirnya kemudian kita bisa menyimpulkan tentang korelasi teori belajar dengan motivasi belajar. Apa itu teori belajar dan bagaimana itu teori belajar? Akhirnya kemudian kita bisa simpulkan. Pertama, bahwa teori belajar itu berakar pada psikologi, pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lain. Pendidikan akan sangat erat kaitannya dengan berbagai aspek, termasuk ekonomi di dalamnya. Bagaimana ekonomi ini berkaitan erat dengan pendidikan. Orang berpendidikan akan meningkat ekonominya. Tapi ekonomi juga nanti akan berpengaruh terhadap pendidikan. Pendidikan tanpa ditunjang ekonomi juga ini akan bermasalah. Gitu ya, ada korelasinya. Oke, selanjutnya pendidikan dipastikan melibatkan ilmu psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Itu saja ya. Kemudian tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi dan kondisi. Artinya seluruh teori belajar yang sudah disampaikan ini akan menyesuaikan dengan kondisinya, situasinya. Kemudian selanjutnya motivasi belajar baik secara eksternal maupun secara internal disesuaikan dengan kondisi, bidang dan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Bagaimana kemampuan yang dimilikinya dan tujuan yang ingin dicapai. Ini merupakan sebuah kesimpulan dari paparan, dari rangkuman yang disampaikan oleh narasumber kita yang membincang secara detail, mendalam, komprehensif tentang bagaimana atau apa itu teori belajar, apa itu motivasi belajar dan bagaimana implementasinya di dalam proses pembelajaran, lalu seperti apa kira-kira strategi atau kiat-kiat langkah-langkah dalam kerangka mendorong agar proses pembelajaran ini berjalan dengan produktif, berjalan dengan efektif, dan menghasilkan lulusan-lulusan, menghasilkan sarjana-sarjana peserta didik yang dalam konteks Islam misalnya ulul albab, muttaqin, dan seterusnya. Saya kira itu sebagai resume dari materi yang demikian panjang, kurang lebih 86 slide, kemudian saya ramu menjadi 30 slide.
Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya yang masih sedang dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada yang salah, itu semata dari kebodohan saya. Apabila ada yang benar, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Sekian demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.